Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alaihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari yang cerah ini dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husain Alatas, Ustaz Hamzah Alatas, dan Ustaz Isa Al-Kaf. Alhamdulillah sudah ada di studio 2. Di sini juga ada Ondi Saputra pada switcher dan kamera, juga ada Fitri dan Ismi. Ya, alhamdulillah. Beliau sedang PKL ya. Kita pagi ini akan membicarakan masalah bahwa pokok Islam itu ada iman, Islam, dan ihsan. Itu nanti. Jadi pokok ajaran Islam adalah iman, Islam, dan ihsan. Itu nanti akan dibahas oleh guru-guru kita. Assalamualaikum Ustaz Husain, Ustaz Hamzah, Ustaz Isa. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang nanti diuraikan oleh guru-guru kita. Tema hari ini adalah pokok ajaran Islam, iman, Islam, dan ihsan. Sebagai pengantar Ustaz Isa, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Husain, Ustaz Hamzah, dan ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki apa-apa saja yang menjadi dasar, yang harusnya menjadi dasar pengetahuan kita sebagai seorang muslim. Barangkali ikhwan akhwat yang sudah mengenyam dunia pendidikan dari SD, SMP, SMA sudah mempelajari sedikit hal-hal yang akan kita uraikan pada hari ini. Namun hari ini insya Allah kita akan mendalaminya berdasarkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Quran tentang dasar ajaran Islam. Yang pertama adalah iman. Iman itu nanti ada 6 butir lagi, kemudian nanti ada Islam atau yang biasa kita kenali dengan rukun Islam yang berjumlah 5 butir. Kemudian yang terakhir ada ihsan atau beribadah sebagaimana kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau setidaknya Allah Subhanahu wa taala yang merasa, Allah Subhanahu wa taala yang melihat kita. Ikhwan akhwat, hari ini mungkin kita akan terlebih dahulu membahas tentang panjang lebar tentang dasar yang pertama, yaitu iman, yang nanti akan berjumlah 6 butir. Iman kepada Allah, iman kepada kitabnya, kepada malaikatnya, dan kepada rasulnya, kemudian iman kepada hari akhir, dan juga iman kepada qadar atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama ikhwan akhwat kita dengarkan penjabaran yang akan disampaikan oleh Ustaz Husain bin Hamid Alatas. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa at-tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa Radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Ustaz Hamzah bin Attas Ra'atas, Ustaz Isa bin Ahmad Taufik, begitu pula Ustaz Muhammad Krisna bin Muhammad Ishaq. Ondi serta seluruh kerabat kerja di studio, seluruh keluarga besar Radio TV Silaturahim. Akhwat kita yang sedang magang, kepada seluruh kaum muslimin muslimat, saudara-saudari, seayah dan seibu yang sama-sama sedang menghadapi cobaan dan amanat yang berat. Semoga Allah membantu kita untuk dapat melaksanakan amanat Allah dengan sebaik-baik. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Apabila kita renungkan ayat-ayat suci Al-Quran, begitu pula sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW dengan seksama kita akan menemukan Al-Quran menerangkan kepada kita pokok-pokok agama kita atau usuluddin. Bukan hanya sebatas hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, tapi mencakup seluruh aspek tuntunan agama. Kita temukan ternyata usuluddin kita terbagi pada 3 bagian. Yang pertama adalah iman. Secara panjang lebar dijelaskan Al-Quran apa itu iman. Siapa mereka orang-orang yang benar-benar beriman. Apa janji Allah yang Allah akan persembahkan untuk mereka-mereka yang beriman pada Allah. Yang kedua adalah al-Islam. Kalau iman merupakan fondasi, maka al-Islam merupakan bangunan. Sebagaimana yang digambarkan Allah, kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Di tengah-tengah padang yang terik muncul pohon yang kokoh kuat dengan akarnya. Akarnya menghujam ke dalam perut bumi. Ini merupakan satu perumpamaan yang menggambarkan betapa kokohnya pohon tersebut. Kemudian dahan dan ranting-rantingnya menjulang di angkasa. Memberikan kesejukan, keteduhan, keindahan, pemandangan yang betul-betul menarik. Sedangkan buahnya adalah al-ihsan. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbih. Jadi iman sebagai fondasi, Islam berserah diri sebagai bangunan kehidupan orang-orang yang beriman. Yang selalu tunduk taat patuh kepada Allah. Oleh karena itu dalam sholat pada saat dia ruku, dia sujud, dia bertakbir kepada Allah, ungkapan kepatuhan, ketundukan, dan kepasrahannya pada Allah. Bila Allah menuntut darinya sesuatu, memerintahkan tanpa ragu-ragu dia akan mengatakan sami'na wa ata'na. Yang ketiga adalah al-ihsan, dan Allah terangkan bahwasannya Allah amat mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Kita tahu kata ihsan dalam bahasa Arab diambil dari kata hasan, baik, indah. Ya. Sedangkan ahsana yuhsinu ihsanan merupakan kata kerja tambahan dengan hamzatul qat'i di sini untuk menunjukkan dia bukan hanya baik pada dirinya, ya, tapi dia juga berbuat baik pada orang di sekelilingnya. Dia memperlakukan dirinya, orang yang dekat dirinya dengan baik, juga memperlakukan orang di sekelilingnya dengan baik. Jadi Allah tidak hanya menginginkan kita menjadi seorang yang hasan, yang baik, tapi Allah menginginkan di samping kita menjadi seorang yang hasan, orang yang kebajikannya tidak terbatas hanya pada dirinya, tapi juga kebaikan-kebajikan yang menyebar kepada orang-orang di sekelilingnya. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah engkau, sesungguhnya Allah amat mencintai orang yang berbuat baik. Oleh karena itu dalam surah Al-Imran ketika Allah menghimbau agar kita berlomba-lomba untuk menggapai ampunan dari Tuhan kita dan surga yang Allah sediakan, ya, luasnya bagikan langit dan bumi, Allah persembahkan ini untuk orang-orang yang bertakwa, yang berbuat kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum
wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Berlomba-lombalah kalian untuk menggapai meraih ampunan dari Tuhan kalian dengan cara memohon ampun dan bertaubat. Dan surga yang luasnya bagikan luas langit dan bumi yang Allah persembahkan, persiapkan untuk orang yang bertakwa. Siapa yang gemar berinfak baik pada saat senang maupun susah, lapang ataupun sempit. Pada saat diberikan kemudahan dia berinfak lebih banyak. Pada saat dia mengalami kesempitan dia berinfak semaksimal kemampuan. Dan dia bersedih kalau tidak mampu untuk memberikan manfaat dan kontribusi bagi orang di sekelilingnya. Wal kadhiminal ghaidh. Dan orang yang suka menahan marah. Orang kalau suka menahan marah, menjadi orang yang dicintai Allah, dicintai manusia. Dan orang yang kuat itu bukan yang pandai berkelahi, yang ngumbar marahnya. Yang kuat itu yang mampu mengekang marahnya, padahal dia mampu untuk melampiaskan. Sebagaimana sabda Rasul, laisa syadidu bisura'ah, pakai ain, pakai shad. Orang yang kuat itu bukan orang yang pandai berkelahi mengalahkan orang. Innamas syadid alladzi yamliku nafsahu illa ghadab. Itu orang-orang yang apa? Kuat yang sebenarnya yang mampu mengendalikan marahnya, kekuatan dirinya pada saat dia marah tidak mengeluarkan kata-kata perbuatan yang tidak baik. Bahwa qadirun ala an yunafidha, padahal dia mampu untuk melampiaskan, bukan nggak mampu. Tapi dia tahan dirinya. Wal kadhiminal ghaidh. Bukan hanya menahan dirinya, tapi juga wal afina 'anil nas. Dia memberikan maaf, melupakan kesalahan-kesalahan orang. Kalau dia ingat kebaikan orang, adapun keburukan orang terhadap dirinya, dia tidak mengingat dan melupakan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Nah, sifat-sifat ini dikenal sebagai sifat-sifat orang yang berbuat kebajikan. Indah nggak? Hatinya penuh kelapangan, jiwanya dermawan, menahan marah, memberikan maaf. Ya. Dia tidak dipengaruhi oleh keadaan dan diombang-ambingkan. Ini yang diinginkan dari seorang mukmin. Bukan hanya berjidat hitam, berjenggot panjang, menggunakan dia punya jubah dan sorbannya, tidak. Tapi Allah ingin dari seorang mukmin yang beriman pada Allah, beriman kepada hari akhir, untuk menjadi manusia yang selalu cinta kebajikan. Bukan hanya pada dirinya, tapi juga dia mampu untuk berbuat kebajikan terhadap orang-orang di sekelilingnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Jadi kalau Islam, tuntunannya kita fahami secara sederhana. Ketika saya bicara Islam di sini, maksudnya kumpulan ajarannya. Karena kalau arti katanya, itu berserah diri pada Allah. Tapi kalau bicara mengenai kumpulan ajaran syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan, itu merupakan makna istilahi. Ya. Jadi mulai dari iman sebagai basis, ya, di mana dia merupakan basis dari apa? Dari akhlak kita. Akhlak kalau dasarnya keimanan kepada Allah, kepada hari akhir. Ini apa? Akhlaknya tidak akan apa? Tidak akan bersifat pragmatis. Di hadapan siapapun sikapnya sama. Baik mulia, dia tidak menjilat yang di atas, tidak pula menindas yang di bawah. Tidak dipengaruhi oleh kebencian dan permusuhan, begitu pula tidak dipengaruhi oleh cinta. Karena kalau seorang sikapnya dipengaruhi oleh cinta maupun benci, niscaya akan mudah. Allah mengatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jadi iman ini basis, ya, fondasi kehidupan orang-orang yang beriman, yang kokoh kuat, yang benar-benar amat mendalam. Di saat dia berbicara, di saat dia melihat, di saat dia mendengar, di saat dia bersikap, di saat dia mengambil keputusan, baik dia sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah, sebagai anggota masyarakat, sebagai seorang pejabat, selalu jiwanya, ya, betul-betul apa? Jiwanya betul-betul selalu diilhami oleh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir.
Nah, kalau kita kembali kepada kata iman, kita bahas pada saat ini kata iman. Arti iman yang selama ini kita pahami dalam bahasa Indonesia apa? Percaya. Padahal kalau kita uraikan kata iman dari akar katanya, tidak menunjukkan arti percaya. Karena iman, asal katanya adalah al-amnu. Kita tahu dalam bahasa Arab kata al-amnu itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Itu keamanan. Al-amnu, al-aman, ya. Artinya apa? Keamanan. Dan Allah diantara salah satu namanya al-mu'min yang memberikan rasa aman, ketentraman. Dengan rahmatnya, dengan perlindungannya, dengan bantuannya. Ini hanya akan diberikan bagi orang yang mukmin, yang betul-betul dengan penuh ketulusan mempercayakan hidup kepada Allah. Jadi betul-betul dia tanpa ada keraguan sedikit pun mempercayakan dengan penuh ketulusan hidupnya kepada Allah. Dia mengikuti bimbingan petunjuk Allah. Nah, orang semacam ini yang akan mendapatkan perhatian khusus dari As-Salam al-Mu'min. Jadi Allah akan memperlakukan hambanya tergantung bagaimana sikap hambanya. Allah akan mengajak, memberikan betul-betul dukungan, membuka pintu hidayahnya. Tapi yang akan mendapatkan perhatian khusus, yang akan mendapatkan betul-betul jaminan dan perlindungannya adalah orang-orang yang beriman. Warahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi tidak sama sekali apa? Tidak dipengaruhi oleh apa? Oleh apa-apa yang mempengaruhi manusia. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu, tidak dipengaruhi oleh batasan suku, kelompok, golongan. Tapi ya, yang akan menerima jaminan dari Allah, fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Aku akan tuliskan rahmatku bagi mereka yang bertakwa. Seperti firman Allah, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak akan mengalami apa ketakutan maupun kesedihan. Siapa wali Allah? Wali Allah itu orang-orang yang menyerahkan loyalitas walanya seluruh hidupnya pada Allah. Maka sebagai balasannya Allah menjadi wali dan pelindung mereka. Fa'idha tawallaitallaha tabaraka wa ta'ala fasawfa yatawallaka Allahu tabaraka wa ta'ala. Kalau kamu menjadikan Allah sebagai wali kamu, Allah akan apa? Akan turun tangan untuk menjadi pelindung pembela kamu. Jadi apa yang kita lakukan, kita akan terima balasan. Bahkan lebih baik dari Allah. Kalau kita berjalan satu jengkal, Allah akan menghampiri kita satu hasta. Kita datang kepada Allah satu hasta, Allah akan datang kepada kita satu depan. Kita berjalan, Allah akan menghampiri kita dengan berlari. Maksudnya bukan berarti Allah berjalan dan berlari. Artinya rahmat Allah lebih cepat dalam menjemput kita daripada kehadiran kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak sampai, Allah akan datang. Untuk apa? Untuk mendekat kepada kita. Yang penting kita berusaha. Jadi kita lihat ya, dari kata al-amnu, al-aman, itu juga kata al-mu'min. Kita lihat sebetulnya akar katanya bukan menunjukkan arti percaya. Kenapa Allah tidak memilih katakan al-yakin? Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yuqinun. Kenapa Allah tidak menggunakan kata al-yakin serta al-muqin? Tapi Allah pilih al-amnu di sini. Artinya betul-betul amat meluas. Pertama, seorang tidak dikatakan sebagai seorang mukmin hanya dengan percaya maupun yakin. Tapi kalau sudah menitipkan, menyerahkan seluruh hidupnya dengan penuh kepasrahan kepada Allah. Sebagai ungkapan syukurnya, kesadarannya bahwa Allah yang menciptakan dirinya, yang melimpahkan nikmat karunia-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengasihi, menyayangi dirinya. Tidak ada keraguan di hatinya. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya tempat baginya untuk berserah diri kepadanya. Tapi kalau hanya percaya yakin, tapi tidak sama sekali patuh dan tunduk. Contohnya iblis. Dia yakin, dia tahu, dia percaya. Bahkan hidup bersama para malaikat. Hidup di alam yang tidak pernah kita saksikan sebelumnya. Tapi ternyata kesombongannya mengeluarkan dia dari iman. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi kata iman ini betul-betul menunjukkan makna khusus. Sebagai contoh, kata amin
Amin seorang yang apa? Yang jujur dan tulus. Kata amanat. Kita kalau menitipkan amanat pada seorang yang amin. Betul nggak? Pada saat kita menitipkan amanat pada seorang yang amin, kita merasa terberat. Tidak akan ragu. Titipan kita tidak akan hilang sama sekali. Jadi kata amanat, kata amin, ya, kata al-amnu, al-aman, berkaitan satu sama lain. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih nama yang amat indah bagi hambanya, yaitu nama Al-Mu'min. Yang pada awalnya bukan menunjukkan arti percaya, ya, tapi justru kata iman itu lebih daripada sekedar percaya, lebih daripada sekedar yakin. Dia di saat menyerahkan dirinya kepada Allah, dia tidak lagi sama sekali merasa ragu. Apa yang Allah tentukan itu yang terbaik, apa yang Allah pilihkan itulah yang betul-betul paling bermanfaat buat dirinya. Kalau orang sudah seperti ini, kira-kira mungkin nggak dia merasa ragu terhadap janji Allah? Ragu terhadap bimbingan dan petunjuk Allah? Mustahil. Oleh karena itu ketika Allah menggambarkan orang yang beriman dalam surah Al-Hujurat, Allah pertama membantah klaim dan pengakuan orang Arab yang mengatakan bahwa kami telah beriman. Mereka baru masuk Islam. Dari kalangan badui-badui pedalaman, ya, yang masuk Islam itu karena terdorong melihat kejayaan Islam, kemegahan dan kekayaannya pada saat itu. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang badui berkata kami telah beriman. A'rab jamak dari a'rabi, bukan jamak dari Arab. Kalau Arab, dia jamak dari Arabi. Arabi satu orang, jamaknya Arabun, bangsa Arab. Kalau Arab, bangsa Badui. Satunya Arabi. Orang-orang Arab Badui dari pedalaman datang ke hadapan Rasul mengatakan kami telah beriman. Dijawab oleh Allah, qul lam tu'minu. Katakan kalian belum beriman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Saat ini iman belum masuk ke dalam hati kalian. Walakin qulu aslamna, tapi katakan kami baru masuk Islam. Kapan seorang mulai meningkat menjadi seorang yang mukmin? Wa in tuti'ullaha wa rasulahu. Kalau kalian sudah mentaati Allah dan Rasulnya, la yalidkum min a'malikum syai'a. Allah tidak akan mengurangi amal kalian. Baru itu jalan meniti menuju keimanan dalam arti yang sebenarnya. Innamal mu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman. Alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Itu orang yang betul-betul penuh keimanan, penuh kepercayaan, ketenteraman, keyakinan. Kemudian mereka tidak merasa ragu sedikit pun. Beriman kepada Allah. Beriman kepada hari akhirnya. Benar-benar keimanan yang memberikan rasa tenteram di hatinya tanpa ada keraguan, kebimbangan sedikit pun. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Orang kalau sudah seperti ini tidak berat baginya untuk berjuang di jalan Allah dengan harta mereka maupun jiwa mereka. Ulaika humus shadiqun. Mereka lah orang-orang yang benar-benar shadiq, jujur, tulus dalam keimanannya. Oleh karena itu pada awal surat Al-Ankabut Allah menjelaskan seorang tidak cukup hanya mengatakan kami beriman sebelum Allah menguji dirinya dan dia membuktikan keimanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menduga bahwa mereka cukup mengatakan kami beriman lalu mereka belum menghadapi ujian-ujian dari Allah? Dari mana dia bisa membuktikan keimanannya apa dengan kata-kata semata-mata? Tidak. Begitu dia diuji dengan yang dia suka, bagaimana sikapnya dengan apa yang dia nggak suka, dengan hal yang berat, yang ringan, dengan berbagai macam cobaan, baru terungkap hakikat dirinya yang sebenarnya. Iblis terungkap kekafirannya sewaktu diuji oleh Allah untuk sujud pada Adam. Padahal kan ini perintah datang dari Allah. Pada saat dia sujud, sebetulnya sujudnya pada Allah, bukan pada Adam. Contohnya, pada saat kita sujud ke tanah, apa tanah yang kita tuju? Bukan. Karena Allah perintah kita sujud ke tanah, maka pada saat kita melakukan, berarti sujud kita pada Allah. Tanah hanya sebagai ujian untuk mengikis kesombongan kebanggaan manusia ini. Padahal diciptakan dari sperma, dari cairan yang berbau busuk, masih sombongnya minta ampun. Betul enggak?
Setelah itu Allah bilang apa? Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Enggak begitu saja dengan mulus mengatakan amanah. Fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Maka Allah akan membuktikan siapa yang jujur dari mereka dan siapa yang dusta. Allah gunakan la ya'lamanna Allah. Apakah berarti Allah sebelumnya enggak tahu? Allah tahu. Tapi kalau seandainya Allah adili manusia dengan ilmunya tanpa ada bukti, Abu Jahal dimasukkan neraka, Fir'aun dimasukkan neraka, protes nggak? Pasti mereka bakal apa? Protes. Oleh karena itu, Allah tidak menghakimi manusia dengan ilmunya. Tapi melalui perilaku perbuatan mereka sendiri yang mereka lakukan, dan mereka menjadi saksi atas perbuatan mereka, mereka dihukum. Hingga ketika mereka dihukum oleh Allah, diazab oleh Allah, mereka nggak bisa mengatakan bahwa Allah zalim dalam masalah ini. Jadi jangan kita bilang, saya tahu bahwa kamu ini pasti akan berbuat begini. Lalu ditangkap dengan dasar apa? Katakan pertimbangan pengetahuan dia. Ini nggak diterima sama sekali. Allah memperlakukan manusia, menghakimi mereka dengan keadilan. Oleh karena itu, kenapa Allah perintahkan 2 malaikat mencatat di kanan kiri kita? Padahal Allah tanpa ada mereka, malaikat, Allah tahu. Tapi Allah ingin memperkuat dengan bukti-bukti yang tidak mampu dibantah. Bahkan diperkuat dengan apa? Dengan kulit yang akan berbicara, tangan yang akan menjadi saksi, demikian pula kakinya. Hingga nggak ada alasan sedikit pun bagi manusia untuk mengatakan bahwa kami nggak pernah berbuat ini, berbuat itu, atau mengatakan ini maupun mengatakan itu. Jadi kata iman, kata al-mu'min ini yang Allah berikan untuk kita merupakan kata yang amat indah dan paling tepat. Karena bagi yang meyakini, mempercayai hal ini, memberikan rasa aman, menghilangkan keraguan di hatinya. Bahkan merelakan dirinya untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kata-kata yang asing, yang tidak kita dengar, kita kenal dalam kitab Allah seperti kata akidah, sebaiknya kita tidak pergunakan, tapi gunakan kata iman. Karena kata akidah di samping tidak dipergunakan Quran, tidak dipergunakan Rasul dalam sunnah, dia baru dipergunakan ketika umat Islam berpecah belah, berkelompok-kelompok, bergolong-golongan, tiap kelompok menggunakan bendera akidah masing-masing. Tapi kalau iman kan jelas dalam Al-Quran. Betul enggak? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Dari dalam surat An-Nisa juga apa? Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Kepada apa ya Allah? Kepada Allah dan Rasul. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu. Kepada kitab yang Allah turunkan pada Rasulnya secara bertahap. Dan kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang ingkar pada Allah, Rasulnya, malaikatnya, kitabnya, Rasulnya, dan hari akhirat, dia tersesat dalam kesesatan yang amat nyata. Kan jelas keterangan dari Allah. Dan ini bukan hanya doktrin satu kelompok, tapi ini langsung datang dari Allah yang memerintahkan kita untuk beriman kepada semua ini. Nah, kita bisa disatukan dalam prinsip ini. Yang akrab dengan kita, akrab dengan kitab suci kita, akrab dengan sunnah Rasul, berbeda menggunakan kata akidah yang tidak jelas, yang kita harus yakini, ya. Dan disepakati bersama itu apa? Oleh karena itu,
kita heran betul-betul. Orang habis-habisan berdebat dalam persoalan ini. Bahkan mereka juga menentang hal-hal yang berhubungan dengan bid'ah. Tapi ternyata bid'ah hadir justru dalam apa? Dalam hal yang berhubungan dengan pokok agama mereka. Allah berfirman dalam Quran, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ini semua nama-nama yang kalian berikan, diberikan juga oleh orang-orang tua sebelum kalian, yang nggak punya dasar kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam surat apa? Dalam surat An-Najm, in yattabi'una illa adh-dhann wa ma tahwal anfus. Yang mereka ikuti hanya dugaan-dugaan dan apa yang yang dihiasi oleh hawa nafsu. Wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda, padahal telah datang kepada mereka dari sisi Allah petunjuk. Oleh karena itu hati-hati dari berbagai macam sebutan-sebutan yang menjadi pegangan dan slogan yang bukan berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini akan menjerumuskan kita ke dalam pertentangan, perselisihan, dan perpecahan. Jadi kalau kita renungkan sama-sama, kata iman ini merupakan kata yang amat indah. Bukan hanya memberikan rasa aman buat dirinya, tapi rasa aman juga bagi orang di sekeliling. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, man lam ya'man jaruhu bawa'iqah. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, kalau seorang tetangganya nggak merasa aman dari gangguan. Jadi seorang mukmin itu di samping dia tentram, dia juga bisa memberikan ketentraman, keamanan bagi orang di sekeliling. Nah mungkin nggak orang yang stres bisa memberikan rasa aman buat orang sekeliling? Bisa nggak? Orang yang gundah, resah, gelisah, yang jiwanya tidak tentram, mana mungkin dia memberikan rasa aman bagi orang di sekeliling? Jadi kalau seorang pria, suami, mukmin, istrinya juga mukminah, kira-kira apa yang kita akan dapatkan dari buah-buah keimanan mereka? Al-ihsan. Suaminya memperlakukan istrinya dengan baik, istrinya memperlakukan suaminya dengan baik, mendidik anaknya dengan baik, dan juga menggauli masyarakatnya dengan baik. Jadi kata iman, kemudian al-mu'min, ya, ini sebetulnya merupakan apa? Merupakan penggerak yang paling utama, yang memotivasi dan menggerakkan, ya, mengoperasikan semua perilaku orang-orang yang beriman dalam arti yang sebenarnya. Jadi salah besar kalau kita batasi iman itu hanya pada percaya dan yakin. Seperti yang Ustaz Hamzah bacakan tadi, dalam sebuah al-iman itu ma waqara fil qalbi. Atau sebelumnya manataqa bil lisan wa waqara fil qalbi wa saddaqahul janan. Jadi apa yang diucapkan lidah melekat dalam hati, dibuktikan oleh sikap, perbuatan yang dilakukan. Tapi kalau hanya sebatas lisan, sebatas pemahaman, dia tidak akan menjadi penggerak. Betul tidak? Tidak akan menjadi penggerak. Nah ini yang banyak terjadi di tengah-tengah umat Islam. Keimanan kita ini keimanan yang betul-betul mandul dan tumpul. Hanya sebatas percaya, yakin, tapi dalam praktek tidak kita lakukan. Begitu sudah mulai pensiun, kehilangan jabatan, begitu mulai katakan mundur usahanya, baru mulai apa? Dia siap untuk menerima apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Seperti kisah yang saya dengar seorang pejabat di Polkam yang banyak melakukan penekanan pada para ulama, larangan-larangan untuk berceramah. Pada saat dia turun dari jabatannya, datang kepada ulama yang sering diganggu, dia minta maaf atas kesalahannya yang menghalang-halangi dia untuk berceramah. Bahkan menjadi pimpinan sholat subuh gabungan. Tapi kita doakan mudah-mudahan Allah terima taubatnya, Allah berikan hidayah dan petunjuk padanya. Tapi paling tidak, jangan pada saat kita jaya, kita lupa pada Allah. Tapi usahakan pada saat kita jaya, kita ingat pada Allah dan gunakan jabatan, amanat yang Allah berikan pada kita untuk memperjuangkan kebenaran, kan manfaatnya lebih besar. Jadi Ustaz Isa kalau kita perhatikan sama-sama, ya, iman, ya, yang sering kali disebutkan dalam Al-Quran, baik itu ciri-cirinya, juga buahnya, janji Allah bagi mereka-mereka yang beriman. Temukan dari gambar yang Al-Quran berikan dalam surat Al-Anfal. Innamal mu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bisa disebutkan nama Allah, hati mereka bergetar.
Kata wajal di sini seringkali ditakutkan dengan arti takut. Betul tidak? La taujal, kan dalam la taujal. Sebetulnya kata al-wajal di sini bisa disebabkan karena takut, bisa disebabkan juga karena apa? Disebabkan karena apa? Karena kerinduan. Contohnya, kalau seorang laki-laki ketika disebutkan nama kekasihnya, bagaimana perasaannya? Atau seorang wanita disebutkan nama yang dicintai. Nah, di saat nama Allah disebutkan, orang-orang yang beriman hati mereka bergetar. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bukan karena dia takut Allah akan berbuat aniaya terhadap dirinya. Seperti ketakutan orang-orang terhadap yang zalim. Kan kalau orang takut pada pimpinannya atau kepada seorang yang zalim kan terjadi apa? Getaran di hati, getaran ketakutan. Takut dari ancamannya. Tapi di saat disebutkan nama Allah bagi para pencintanya, bagi orang yang beriman, hati mereka bergetar penuh kerinduan, penuh harap. Dan juga takut, bukan takut dari kezaliman Allah, takut kalau sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Menjauhkan dirinya. Seperti anak bayi biasa kalau dimarahin ibunya, dia akan berusaha merapat ke ibunya. Jadi antum perhatikan bagaimana getaran orang yang beriman. Wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Hati yang terhubung dengan Allah, yang penuh kerinduan, keharapan, penuh betul-betul kepasrahan dan kepercayaan. Begitu dibacakan ayat-ayat Allah di langit, di bumi, termasuk yang ada dalam dirinya, iman mereka semakin bertambah. Tapi kalau nggak ada kecintaan di hati, walaupun dibacakan ayat Allah berulang kali, akan melintas begitu aja. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Antum lihat coba, bagaimana iman. Dan mereka hanya berserah diri, pasrah, bergantung, menggantungkan seluruh hidup mereka hanya kepada Allah. Dia tidak percaya kepada selain Allah. Dia percayakan seluruh hidupnya kepada Allah. Nah, kalau orang sudah percayakan seluruh hidupnya pada Allah, mungkin nggak dia menolak perintah Allah? Mungkin nggak dia akan melanggar larangan dan peringatan Allah? Mustahil. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dalam beramal, dalam berbicara, dia tidak berbicara karena mengharapkan pemberian pujian dari orang atau takut dari ancamannya. Dia menyampaikan apa adanya sebagaimana yang Allah perintahkan. Alladzina yuqimuna shalah, yang selalu menjaga hubungan mereka dengan mesra bersama Allah melalui salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami anugerahkan bagi mereka, mereka punya kecintaan, kegemaran bukan untuk berbelanja, berfoya-foya, tidak. Menginfakkan apa yang Allah berikan pada mereka dalam jalan-jalan kebajikan. Tiap kali dia memberi, hatinya berbahagia, gembira yang luar biasa. Ulaika humul mu'minuna, ulaika lahum alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka lah orang-orang yang benar-benar beriman. Ditambahkan lagi haqqa. Dalam bahasa Arab, kalau musnad dan musnad ilaih dalam keadaan ma'rifah itu memberikan makna taksis. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Tanpa ada haqqa saja, ya, mereka lah orang-orang yang benar-benar beriman. Ditambah lagi haqqa secara apa? Pasti dan hak. Itu menurut siapa? Menurut Allah. Lahum maghfiratun inda rabbihim wa rizqun. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka darajat inda rabbihim. Kata derajat, kedudukan yang amat tinggi di sisi Tuhan mereka. Kemudian ditambahkan lagi ampunan dan rezeki yang amat murah. Nah, kalau kita memiliki keimanan seperti ini kan indah sekali. Kita bisa bergetar, hati kita disebutkan nama kekasih, tapi disebutkan nama Allah tidak bergetar. Kita baca surat kekasih dengan penuh kerinduan, disimpan, dibaca lagi, disimpan, dibaca lagi. Ayat-ayat Allah yang membuka mata, telinga, hati kita semua dan akal kita, tidak kita hormati. Pada seluruh nikmat kita sampai saat ini dan seterusnya masih berasal dari Allah. Kemudian hati yang betul-betul dipenuhi rasa percaya aman kepada Allah. Tidak ragu-ragu, bukan hanya hartanya, bukan hanya keluarganya, dirinya seutuhnya dititipkan dan dipasrahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau antum perhatikan Ustaz Isa,
dari kata iman ini sebetulnya, dari akar katanya, kita temukan ibtidaan di permulaan tidak menunjukkan arti percaya maupun yakin, tapi pada akhirnya dia justru merupakan sebuah kata yang menunjukkan makna yang lebih dalam dari sekedar yakin maupun percaya. Di mana orang yang beriman pada Allah tanpa ragu-ragu dia menyandarkan, memasrahkan seluruh kehidupannya dengan penuh rasa aman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kita harapkan, mudah-mudahan kita bisa menumbuhkan rasa cinta di hati kita pada Allah. Hingga apa yang kita lakukan dalam beragama ini nggak ada paksaan. Sholatnya nikmat, puasanya juga nikmat, berzakatnya juga dengan penuh rasa yakin. Bukan orang berzakat karena kepaksa. Ini zakatnya dengan rasa yakin bahwa Allah pasti akan mengembalikan buat di dunia maupun di akhirat lebih baik dari apa yang dikeluarkan. Makanya Allah gunakan fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa fasanuyassiruhu. Barang siapa yang memberi, bertakwa kepada Allah dari hasil usaha yang baik, kemudian wasaddaqa bil husna. Apa arti husna? Arti katanya dalam bahasa Arab husna itu mu'annats dari ahsan. Mu'annats dari ahsan, bukan hasan, mu'annats dari ahsan. Ahsan mu'annatsnya husna. Artinya dia yakin bahwa Allah akan memberikan dirinya balasan yang lebih baik dari apa yang dikeluarkan. Syurga merupakan balasan yang lebih baik. Tapi bukan hanya di syurga, dalam kehidupan dunia, apa yang dilakukan dari kebaikan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik. Tapi sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang kikir, yang acuh tak acuh, tidak peduli pada orang lain, hanya berpikir tentang dirinya. Wa kadzdzaba bil husna. Dia mendustakan janji Allah yang akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik. Fasanu yassiruhu lil usra. Yang satu menuju yusra, yang satu menuju usra. Kata yusra itu juga mu'annats dari aisar. Aisar lebih mudah. Jadi subhanallah, dari sempit karena dia berbuat kebajikan, dengan penuh keyakinan pada Allah melebar jalannya. Tapi sebaliknya yang kikir, yang tidak peduli terhadap sesamanya, dari jalan lebar menuju kesempitan. Dari jalan lebar menuju kesempitan. Satu dimudahkan oleh Allah, satu menjerumuskan dirinya ke dalam kesulitan, bukan karena Allah berbuat aniaya. Ini tergantung sikap, perbuatan, dan pilihan kita. Maka jangan ragu-ragu dalam berbuat kebajikan, dalam berinfak. Yang penting kita lakukan semata-mata mengharapkan ridha Allah. Dan cuekkan semua komentar orang lain. Yang paling penting, Allah ridha kepada kita semua. Idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyinun wa kullu alladhi fawqa turabi turabu. Kalau betul-betul engkau cinta padaku ya Allah, maka semua yang terdapat di permukaan bumi aku anggap bagikan tanah liat yang tak berarti. Wa kullu alladhi fawqa turabi, semua yang di permukaan bumi tanah ini aku anggap tanah liat, tidak berbeda sedikit. Oh, Ustaz, bisa melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah tadi sudah diterangkan tentang usuluddin, pokok-pokok agama kita, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Dan ini nanti akan ada uraian yang rinci lagi. Yang pertama kita sudah mulai tadi dijelaskan oleh Ustaz Husain tentang al-iman. Ya. Biasanya kita apa itu iman? Ya, kita hafal dari rukun-rukun iman. Ya. Al-iman untuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Seperti itu. Seperti yang ada yang biasa disebut dengan hadis Jibril, yaitu yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, waktu kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tahu-tahu datang seorang laki-laki yang berpakaian putih, ya, rambutnya hitam dan klimis,
bajunya itu bersih, ya, tidak terlihat tanda-tanda dia baru pergi jauh. Ya, padahal tidak ada seorang pun dari kita yang mengenalnya. Ya, artinya ini orang kok pakaiannya bersih, ya, nggak kusal, nggak kumel, nggak ada berdebu. Ya, tapi kok kita nggak kenal? Kok biasanya kalau orang yang bajunya bersih kan tentu orang dekat sini, datang dari rumah, datang ngumpul bersama Rasul. Tentu bajunya masih bersih, tapi ini kita nggak kenal. Tapi dia ini pakaiannya bersih, ya, tidak kumel, tapi nggak ada yang kenal. Berarti ini orang jauh, tapi kalau orang jauh kok pakaiannya bersih seperti itu. Akhirnya datang langsung duduk di hadapan Rasul. Sampai katanya diletakkan dengkul bersentuhan dengan dengkulnya Rasulullah SAW. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni anil iman, beritahukan aku tentang al-iman. Dijawab Rasulullah SAW, ya, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Setelah dia dijawab oleh Rasulullah, ya, ini orang, ya, malah bilang sadaqta, kamu benar. Ya, sahabat heran, kok dia yang nanya tapi dia yang bilang kamu benar, dia yang membenarkan. Ya, yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kenapa kok dia yang nanya, dia enggak kamu benar. Terus tanya tentang al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Ya, setelah dijawab Rasulullah dibilang juga sadaqta. Ya, kamu benar. Kemudian yang ketiga ditanya tentang apa itu ihsan? Mal ihsan? Dijawab Rasulullah SAW, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kemudian setelah itu orang itu bilang juga sadaqta. Terakhir, ya, orang itu bertanya anis sa'ah, tentang hari kiamat. Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya nggak lebih tahu dari yang menanya, ya, tentang, karena hari kiamat itu adalah sesuatu yang gaib, yang la yujalliha illa waqtiha liwaqtiha illahu, ya. Yang mana hari kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan terjadinya. Terus ditanyalah tentang asyratis sa'ah atau tanda-tanda kiamat. Itu juga diterangkan oleh Rasulullah SAW. Nah, inilah yang biasanya dijadikan, ya, ini sebagai usuluddin, artinya pokok-pokok agama. Walaupun yang disebutkan tadi al-iman itu yang hanya 6 ini disebutnya rukun-rukunnya, ibarat artinya sendi-sendinya seperti itu. Sebenarnya iman itu banyak, ya, iman itu banyak pokok-pokok uraiannya, seperti pernah juga sabda Nabi kita Muhammad SAW menerangkan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. Riwayat mengatakan bid'un wa sit'una syu'bah. Ya, iman itu memiliki, ya, 70, lebih dari 70 cabang. Afdaluha qaulu la ilaha illallah, yang paling utamanya adalah ucapan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Ya, artinya bagaimana seorang yang beriman tadi yang diterangkan oleh Ustaz, orang yang beriman, ya, dia meyakini, ya, merasa tentram, merasa bagaimana itu fitrahnya itu selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada la ilaha illallah di dalam hatinya. Seperti yang Rasulullah katakan, al-imanu ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Iman adalah sesuatu yang bersemayam di dalam hati. Ini sama dengan arti hati nurani, sama dengan fitrah, ya. Karena setiap manusia itu, ya, dilahirkan
dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Ya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, wa id ta'adzana rabbuka, bukan, ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya, ingatlah tatkala Tuhan mengambil dari anak cucu Nabi Adam dari punggung mereka. Allah, ya, ambil anak keturunannya, ya, dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Allah persaksikan mereka, ya, kepada mereka, ya, atas diri mereka, ya, artinya Allah angkat saksi, ya, istilahnya disumpah begitu, ya, dipersaksikan kepada mereka tentang diri Allah. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala, mereka mengatakan bala, ya, tentu saja. Syahidna, kami bersaksi. Jadi semua manusia pada awalnya sudah beriman kepada Allah, ya, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Nah, keimanan inilah yang kemudian setelah dia lahir, ya, kalau, ya, dia masih beriman kepada Allah, ya, tentu ketika dia diajak, ya, untuk melakukan keburukan, hatinya bergetar, takut, gemetar, itu masih fitrahnya masih baik, ya. Nah, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang, ya, terpelihara, ya, fitrahnya itu dari sejak kecil harus dipelihara kesuciannya. Oleh karena itu Rasulullah itu adalah an-nabiyul ummi, arti seorang nabi, ya, salah satu maknanya adalah nabi yang seperti yang orang yang baru dilahirkan oleh ibunya, arti dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Jadi Rasulullah tidak pernah terkontaminasi oleh adat-adat jahiliyah, tidak juga terkontaminasi oleh ajaran-ajaran orang-orang yang di sekitarnya. Tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah berzina, tidak pernah minum khamar, tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan selalu, ya, melakukan kebaikan, ya, tidak pernah berdusta, berkata jujur, selalu berkata baik, menghubungkan silaturahmi. Bahkan, ya, terkenal di antara kaumnya, ya, Rasulullah adalah sebagai seorang yang al-amin, yang sangat dipercaya. Ya, ini kenapa timbul al-amin ini? Seperti tadi Ustaz Husain terangkan, ya, iman itu dari kata aman. Bagaimana orang itu aman, ya, terhadap diri Nabi kita Muhammad SAW, karena Rasulullah tidak pernah mengganggu mereka. Dan juga jiwa Nabi SAW itu, dalam keadaan tenang, tentram, karena sesuai dengan fitrahnya. Ya, jadi Rasulullah itu sudah, ya, sebenarnya berada dalam keimanan. Cuman Rasulullah nggak mengerti definisi iman seperti apa, Allah nggak ngerti. Ya, seperti Allah katakan, ya, wa ma kunta tadrimal imanu. Ya. Dulu sebelumnya kamu nggak tahu apa itu iman, keimanan itu seperti apa. Tapi Rasulullah menjalankan itu. Ya, Anda pernah kaget ketika Ustaz Husain dulu ceramah di Sukabumi, ya, tanya Rasulullah SAW sebelum diutus Nabi, gimana dia? Kafir. Kaget. Ya Allah, Rasulullah bilang kafir. Ya, sama juga seperti pernah ada penceramah bilang, oh Rasulullah dulu lahir dalam keadaan sesat. Ini ngawur, ngaco. Ya. Rasulullah sebelum diutus jadi Nabi sudah beriman. Cuman definisi imannya itu bagaimana? Ya, Rasulullah nggak bisa mengungkapkannya untuk menjelaskan, penerangkan kepada umatnya, ya, memberikan penerangan, karena ini belum dapat bimbingan dari Allah. Tapi Rasulullah SAW adalah orang yang beriman. Keimanan ini sudah, ya, dipraktekkan oleh Rasul, ada di dalam hatinya, dan dipraktekkan dalam perbuatannya, sehingga dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai manusia yang
berakhlak mulia, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah sendiri yang muji Rasul. Seperti itu. Nah ini tadi jadi pengertian iman ini begitu begitu luas. Di antaranya juga seperti yang hadis Nabi tadi, bagaimana Rasulullah bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Sampai 3 kali Rasulullah katakan, demi Allah tidak beriman. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang tetangganya nggak aman dari gangguannya. Jadi kalau seorang yang mukmin itu di jiwanya tentram, keyakinannya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dirinya tergantung selalu bergantung dengan Allah dan tidak pernah mengganggu orang, dan orang merasa tentram kepadanya. Orang percaya sama dia, mau menitipkan, mengamanahkan misalnya hartanya kepada dia, orang tentram. Ini berarti orang mukmin. Tapi kalau orang hanya mengklaim saja, tapi ketika orang menitipkan hartanya, dihianatin, ini bukan ciri seorang yang mukmin. Nanti mungkin kita akan mendapatkan penjelasan yang lebih luas lagi tentang usuluddin ini, tentang al-iman. Kan ada iman, pokok-pokoknya iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, dan yaumil akhir, insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan dapat penerangan yang lebih jelas lagi. Tentunya kita kaitkan hadis tadi dengan Al-Qur'anul Karim. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Amin, amin. Oke. Baik, gimana anak-anak, demikian tadi uraian mengenai pokok-pokok ajaran Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Baik, terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah, Ustaz Isa. Kita akan jumpa lagi di hari lain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Muhammad Krisna, Andi Saputra, kemudian juga Anis Mualim dan Yusuf Bangkit, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.